Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada yang au. Selamat bergabung untuk saudara-saudara yang join via the internet tentunya ya. Siapa yang haus mau mendengar suara Tuhan, amen. Saya pun juga haus dan ada janji yang luar biasa yang Tuhan berikan di saat orang-orang Israel itu masih di wilderness, di padang belantara. Di mana setiap hari, setiap pagi itu Tuhan tidak pernah miss memberikan mana yang baru. Ada 7 hari, mana diberikan 6 hari, hari ke-6 dikasih 2 porsi supaya besoknya akan dapat saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak pernah luput memberikan mana yang baru, amin. So kami percaya pagi ini Anda akan mendapat mana khusus daripada Tuhan. Saya nggak bisa memberikan, tapi Tuhan yang akan berbicara secara langsung apa yang kita harus lakukan, amin. Mari kita berdoa. Ayo kita, biasanya kalau ini apa dibilangnya, ayo kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa lipat tangan. Saya mau rubah kebiasaan kita saudara-saudara. Coba kita tutup mata, lihat ke atas saudara. Jangan tundukkan kepala. Bapa kita ada di surga, amin. Ini bukan religius ya, saya juga mau break aja sesuatu yang nggak ada di Alkitab. Tundukkan kepala tapi artinya apa? Hormat kan? Itu artinya. Tapi saat ini saya mau saudara-saudara aja. Tutup mata Anda, buka hati Anda, lihat ke langit saudara-saudara. Bapa, kami perlu firman-Mu yang baru. Kami perlu Tuhan, Roh-Mu yang baru atas setiap kami. Kami berdoa setiap kami akan mendapat lawatan Tuhan yang baru. Jiwa-jiwa yang suam, jiwa-jiwa yang kecewa, jiwa-jiwa yang mungkin lemah, letih, bingung Tuhan. Engkau jamah saat ini. Engkau pulihkan saat ini Tuhan. Adanya restorasi. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktunya restorasi gereja Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, Roh-Mu saat ini pengurapan-Mu mematahkan segala belenggu di dalam nama Yesus. Anda yang datang hadir di sini secara langsung maupun yang di internet, dalam nama Yesus, belenggu kesuaman dipatahkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan biar saat ini kami semua boleh dibangkitkan kembali di dalam nama Yesus. Oh Rabba Syaraba, kami dibuatkan apa yang terjadi di dalam dikatakan di dalam Yehezkiel 37. Dalam nama Yesus Tuhan, biar adanya kebangkitan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicara buat setiap kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Siapa yang tahu kita ini hidup di masa yang sungguh khusus? Siapa yang tahu? Kalau nggak tahu, nggak mungkin ya. Kita ini dari awal tahun ini kita tuh mengalami hal yang mungkin orang tua kita atau opa, oma kita, engkong kita nggak mengalami. Kakek nenek kita nggak mengalami, saudara-saudara. Mungkin mereka mengalami perang, tapi mereka tidak pernah mengalami hal seperti ini yang kita alami. Siapa yang tahu? Siapa yang bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan saya ini hidup di zaman ini? Ada nggak yang sempat bertanya, kok bisa ya saya hidup di zaman ini? Coba gitu, saya hidup di zaman sebelum ini aja lah gitu. Nggak mengalami hal-hal yang begitu membingungkan ya. Apa yang bisa kita lakukan? Dan herannya seluruh dunia mengalami ini. Tapi ada firman Tuhan yang dikatakan di Ester 4. Bahasa Indonesianya kurang jelas. Kita kan tinggal di Amerika ya saudara-saudara. Anda biasakan baca Alkitab. Kalau Anda masih suka bahasa Indonesia, baca 2 bahasa. Karena apa? Banyak terjemahan yang kurang pas dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara. Salah satunya Ester 4 itu dibilang, bahasa Inggrisnya, siapa tahu, bahasa Indonesia bilang, siapa tahu kamu itu lahir di zaman ini for such as time as this. Terjemahan bahasa Indonesia saya nggak tahu apa. For such as time as this. Kita ini, saudara dan saya, mungkin saya waktu itu pernah, waktu masih lockdown ya, saya pernah kesaksian soal di mana saya masuk rumah sakit dan sebagainya. Bingung karena apa? Saya cukup sehat. Saya waktu itu pernah cerita yang saya main badminton sama Charles dan sebagainya. Tapi itu terjadi saudara-saudara. Nah,
Tadi sampai di mana lagi, saya sampai lupa. Nah, intinya zaman-zaman ini zaman yang sungguh khusus. Tapi Tuhan sudah tetapkan Anda dan saya tinggal di zaman ini. Untuk apa, saudara-saudara? Bahasa Inggrisnya for such as time as this. Ada tujuan yang khusus. Katakan pada tetangga Anda, ada tujuan yang khusus, Pak. Amin. Ya, betul-betul ada tujuan yang khusus. Di saat banyak tantangan, kemurahan Tuhan juga dan mujizat Tuhan, saya percaya Anda akan mengalami di masa-masa yang lebih banyak daripada di masa-masa yang lain, saudara. Anda tahu saat umat Israel di 40 tahun di padang belantara, itu merupakan masa-masa di mana mujizat terjadi paling banyak. Tentunya Tuhan Yesus mengadakan mujizat setiap hari, tapi orang Israel, berapa juta orang, mungkin diperkirakan 2 juta orang, mengalami mujizat setiap hari. Lebih dari 1 kali, saudara-saudara. Siapa yang di sini yang mau mengalami mujizat? Anda tinggal di saat yang tepat saat ini. Karena apa? Anda pasti mengalami mujizat. Siapa yang di masa, jangan angkat tangan Anda, karena kami percaya akan ada impartasi untuk yang lain, ya. Siapa yang di masa-masa ini Anda diberkati lebih daripada masa-masa sebelumnya? Ada banyak. Dan saya percaya orang yang masih berdoa, Anda akan mendapat impartasinya. Karena apa? Itu Alkitabiah. Saat 10 tulah diberikan di tanah Gosen, di tanah di mana orang-orang Israel itu tinggal waktu itu masih perbudakan, ya. Itu ada kemurahan Tuhan yang khusus, saudara-saudara. Yuk kita buka tangan lagi. Bapa, Engkau rilis kemurahan-Mu. Berlipat kali ganda, mujizat, tanda-tanda ajaib Engkau lepaskan saat ini kepada setiap umat-Mu. Biar mereka boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan ternyata benar Tuhan. Di tengah pandemi, di tengah apapun Engkau berkati saya malah 2 kali lipat, 4 kali lipat, 10 kali lipat. Ayo kita dengan iman terima ini dalam nama Yesus Tuhan. Pekerjaan kami akan dapat promosi. Oh Tuhan, orang mendapat layoff. Mungkin Anda di layoff, Anda akan mendapat pekerjaan yang baru yang lebih luar biasa lagi. Dalam nama Yesus, Kau berikan kesehatan, Kau berikan jawaban mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan itu baik, saudara-saudara. Terutama tentunya Tuhan baik bagi setiap anak-anaknya. Tapi kalau kita ngomong soal family kita di tempat ini, kita mengucap syukur, saudara-saudara. Gak ada satupun orang yang meninggal gara-gara corona, amin. Dan tidak akan ada satupun jiwa yang lepas gara-gara corona. Karena apa? Kemurahan Tuhan, itu mujizat. Itu tidak bisa dijelaskan kenapa di gereja lain ada dan sebagainya. Yang kita percaya adalah kemurahan Tuhan ada hidup Anda. Amin. Kita ini hidup di masa yang khusus, benar-benar khusus, saudara-saudara. Anda tahu, di bulan September ini terutama ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang khusus. Anda tahu apa yang terjadi di bulan September? Coba sebutkan satu. Yes. Siapa yang berdoa sebelum 9/11 kemarin ini? Saya pun berdoa, benar-benar saudara. Karena apa? Ada banyak nubuatan di mana seperti coronavirus ini dan sebagainya. Ada banyak nabi yang sudah bilang Tuhan bawa dia tiba-tiba, seperti di Alkitab juga ada Paulus tiba-tiba dibawa ke surga dan sebagainya. Ini nabi ini Tuhan pindahkan seolah-olah dan kasih lihat itu, saudara. Ya ada orang yang percaya tidak percaya, ya. Tapi dibilangnya saya lihat di lab itu di mana coronavirus itu sedang diteliti dan dibuat. Nah, jadi kita sebagai gereja kelihatannya tidak pernah kita berdoa seperti ini. Dan ini Tuhan sedang bangkitkan karena gereja Tuhan memang harusnya ada di dalam peperangan. Amin. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. 9/11 puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Terus kalau Anda tahu apa yang terjadi di Jumat yang lalu, siapa yang tahu Jumat yang lalu ada apa? Apa? Earthquake. Bener earthquake? Bener apa enggak? Bener ya? Wow, saya malah nggak ingat itu tanggalnya. Kalau itu benar ya, cocok, itu tanggalnya khusus sekali. Karena apa? Jumat yang lalu adalah tahun baru.
Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu di Alkitab disebutkan sebagai Feast of the Trumpets. Bahasa Indonesia saya nggak tahu itu apa. Feast of the Trumpet, di mana sangkakala trompet-trompet dinyatakan. Nanti saya akan bacakan. Tapi intinya adalah ini herannya ya, tahun baru Yahudi itu nggak jatuh dalam bulan 1, saudara-saudara. Jatuh dalam bulan 7. Kapan? Tanggal September 18 kemarin sore. Saya, kalau Anda yang baru, saya Dion, saya youth pastor di tempat ini. Kita karena nggak ada mega camp, setiap tahun kita ada mega camp untuk anak muda, tapi tahun ini nggak ada karena apa? Nggak bisa mengadakan, right? Terus kita lagi, aduh gimana ini ya? Kita bikin online aja deh. Gimana ya, anak muda namanya kan mau aktif ya. Ini bikin online gimana jadinya ini? Kita kan nggak tahu, tapi ya sudahlah, kita ikut aja arahan Tuhan dan sebagainya. Tanggal ini nggak bisa, tanggal itu nggak bisa, speakernya yang nggak bisa. Tiba-tiba ada satu tanggal yang dikasih. Kita minta tanggal 18 sampai tanggal 19. Itu persis tanggal itu, saudara-saudara. Siapa yang Anda yang percaya akan adanya new beginning? Adanya sesuatu yang baru yang Tuhan telah kerjakan. Saudara, saya mau tanya, benar-benar saya mau tanya ini ya. Ini siapa yang melihat adanya sesuatu yang Tuhan lakukan yang baru di tempat ini dan di negara ini? Amin. Saya kasih lihat gambarnya aja. So, Rosh Hashanah, Feast of the Trumpet itu mulainya tanggal 18. Kalau orang Jewish, orang Ibrani merayakan 10 hari. Mulainya Feast of the Trumpet, ada di Alkitab. Dan 10 hari kemudian namanya apa? Day of Atonement. Hari pendamaian. Pendamaian apa? Pendamaian antara umat dan Tuhan. Ini sangat luar biasa sekali. Dan masa-masa ini benar-benar masa-masa yang khusus. Ada lagi yang terjadi tanggal 18 apa, saudara-saudara? Ini, saudara. Justice. Siapa yang tahu justice itu apa? Mahkamah Agung di sini ada 9 justice, hakimnya. Hakim agungnya ada 9, saudara-saudara. Kasus-kasus tertentu mereka ini semuanya harus vote. Karena ada 9, jadinya ini bisa break ya. Kalau 8 kan 4 jadi nggak jadi ya. Kalau 9 kan ganjil, jadinya bisa mutuskan ya. Nah, ini mereka ini bedanya sama presiden apa? Mereka menjabat seumur hidup, saudara-saudara. Jadi kalau salah satu justice ini nggak suka dengan apa yang Tuhan bilang, seumur hidupnya dia bisa bikin keputusan yang miring, saudara-saudara. Dan di Amerika ini sudah banyak keputusan yang miring. Apa yang dibilang sebagai baik itu di Alkitab tidak baik menurut beberapa orang dan akhirnya diputuskan menjadi hukum negeri. Saudara tahu nggak, ini dengan adanya kematian beliau ini, beliau sudah menjabat cukup lama ya. Ini sekarang berarti akan ada satu justice yang bisa dipilih, saudara-saudara. Nah, nanti kita akan bicarakan berikutnya ya. Ini benar-benar tanggal 18 bulan September ini, waktu di mana hal-hal perkara besar telah terjadi dan akan terjadi dan sedang terjadi. Dan saudara dan Anda, saudara dan saya tidak bisa lari. Kita ini hidup di zaman ini. Nah, apalagi yang terjadi? Kemarin siapa yang tahu apa yang terjadi kemarin? Kemarin itu dibilangnya adalah National Day of Prayer, tapi diganti, saudara-saudara. Mungkin Anda banyak yang nggak tahu ya. Kemarin itu presiden hadir di acara ini. Ini di National Mall ya dibilangnya ya. Di Washington DC yang ada pilarnya itu tinggi, saudara-saudara. Ini dibilangnya apa ini? Solemn Assembly. Saudara, kita ini hidup di masa yang sangat khusus. Dengar baik-baik, saudara yang di internet. Coba jangan distracted hari ini, coba try to get it. Karena saya percaya ini Tuhan sedang benar-benar ini lagi melakukan sesuatu yang besar. Pastor Paul itu bukan kebetulan, saudara-saudara. Dia tiba-tiba dapat. Dia bilang ke kita pastoral di sini, kebetulan ada pastoralnya semua. Ini saya mau call for solemn assembly. Udah, dia nggak ada nanya ini namanya apa ya, ini namanya apa, ini kita gimana namanya yang bagus apa, nggak ada, langsung
Ini Tuhan bicara sama saya. Banyak hal-hal yang lain kayak misalnya social distancing kita masih melakukan. Ada gereja-gereja yang tidak. Dia bilang ke kita, saya nggak mendengar dari Tuhan itu. Tapi yang saya dengar dari Tuhan adalah call the church for solemn assembly. Kita udah berapa lama do solemn assembly? Ini dipanggil sebagai solemn assembly. Dan diganti bukan hanya National Day of Prayer. Dan ini kalau Anda go to whitehouse.org ya, GOV, itu ada selebarannya di mana ditulis sama presiden itu apa saja tentang yang kemarin terjadi. Bahwa ini adalah waktunya, dibilangnya apa? National Day of Prayer and Repentance. They call this event the return. Kenapa? Karena kita mendoakan supaya bangsa ini, orang-orang yang tidak percaya, orang yang dulu percaya mungkin nenek moyangnya, terus akhirnya sekarang jadi tidak percaya, malah jadi yang miring itu, bisa kembali. Ini benar-benar, kemarin berapa yang datang saudara tahu? 50.000 datang. Terbuka. Orang bawa kursi dari pagi sampai malam. Kemarin dari jam berapa ya Pastor Him? Jam 6 ya? Kelihatannya jam 9 pagi sampai 9 malam kalau nggak salah. 12 jam non-stop. Yang melayani itu kita sudah tahu semua mungkin ya. Doug Stringer termasuk yang doa. Pastor Cean termasuk yang doa. Oh luar biasa sekali saudara-saudara. Mereka nggak khotbah saudara. Hanya berdoa bertobat. 12 jam menyembah, berdoa, bertobat saudara-saudara. Ada yang terjadi saat ini saudara-saudara. Ini saya mau tunjukkan ya. 9 pagi 9 malam ya. Ada online, kemarin kita nonton online. Ayatnya juga sama. 2 Tawari 7:14. Saya kasih lihat gambarnya. Anda bisa lihat? Nah, sekarang apa yang kira-kira Tuhan mau sampaikan? Saya mau bacakan dari 1 Tawari 12:32. Anda sudah sering dibacakan ini. Tapi saya berdoa supaya kita semua bukan hanya tahu tapi dibangkitkan. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai, ayo kita lebih semangat. 3, 2, 1. Dan Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel, 200 kepala dengan segala saudara sukunya yang di bawah perintah mereka. Nah ini sayangnya kalau hanya Anda bisa baca terjemahan bahasa Indonesia nggak jelas saudara-saudara. Ini lihat nih, saat-saat yang baik. Ini kayak zamannya Feng Shui dulu, cari hari yang baik. Bukan, ini bahasa aslinya adalah eight. Eight itu artinya bahasa Ibrani-nya artinya time. Artinya hanya time. Apa itu time? Apa itu time bahasa Indonesianya? Time adalah waktu. Tapi waktu itu kalau di dalam bahasa Yunani ada 2 macam. Kalau waktu itu adalah Kronos. Jam berapa sekarang? Jam 9 kurang 7 menit. Ini waktu. Tapi ada waktu yang bukan itu. Namanya Kairos. Itu bisa saya miripkan ya. Kalau misalnya mungkin kurang pas. Tapi saya mau bilang ada waktu, ada musim. Musim itu nggak ada dotnya. Ya di Amerika ada ya, mulai tanggal berapa kita masuk musim musim fall ya. Ada di Amerika seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat perbedaan, kita nggak kerasa kan? Iya, berubah aja gitu, pelan-pelan. Tapi itu namanya adalah musim. Musim itu ada hubungannya sama waktu, tapi ada hubungannya apa yang terjadi di waktu itu. Kalau waktu ini kan cuma jam 9 aja, terus ada apa ya jam 9? Nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya pulang kerja, jam 5. Itu kan jam 5 kan? Tapi apa waktu pulang kerja itu ada hubungannya. Nah ini saya mau ngomong sedikit tentang waktu dan musim. Bani Isakar itu mengerti waktu dan musim. Kenapa ini penting saudara-saudara? Coba ya saya langsung aja. Ini penting karena jika Anda tidak mengerti ini,
Anda tidak mengerti selanjutnya. Apa itu selanjutnya? Coba Anda lihat. Sehingga mereka mengetahui apa yang mereka perbuat. Kita banyak kali tidak tahu harus berbuat apa karena apa, kita tidak mengerti ini musim apa. Kalau kita ini petani, ini sudah musim semi, spring ya. Kita udah musim spring, ya tentunya nggak semua pohon seperti ini. Tapi coba kita logika aja. Kalau misalnya musim dingin kita taruh, tentunya di California agak sedikit beda. Coba kita di state yang mengalami 4 musim. Kalau Anda di musim dingin menaruh benih, apa yang terjadi? Mati. Kalau Anda menaruh benih musim fall apa? Bisa bertumbuh, terus musim dingin mati. Dalam waktu berapa bulan dia pasti belum kuat. Jadi secara logika yang paling bagus menaruh benih itu musim apa? Musim spring. Makanya petani begitu, oh ini musim spring datang, saya tahu apa yang saya harus perbuat. Siapin tanahnya, taruh benihnya, dan sebagainya, dan sudah ada hujan, dan jadinya, nah ini Bani Isakar ini khususnya adalah itu saudara-saudara. Umat Tuhan yang tidak tahu musim apa ini sekarang, kita tidak akan tahu apa yang kita harus perbuat. Ini kebetulan ada hamba Tuhannya di sini, hamba Tuhan Him Juhana. Pastor Him ngomong tentang future belongs to the prepared. Anda sudah pernah dengar ya? Udah sering dengar juga di quote ya. Ini future belong to the prepared. Ini ngomong soal persiapan. Tapi permasalahannya adalah kuncinya bukan persiapannya, saudara. Kuncinya adalah persiapan apa yang Anda lakukan. Kalau saya mau ngundang kita semua sebagai gereja ini, kita akan Corona sudah selesai, haleluya. Kita mau jalan-jalan sama-sama. Kita nggak kasih tahu, pokoknya kalian disuruh packing aja, bawa suitcase buat seminggu, kita akan pergi bersama-sama selaku gereja gitu. Kemana pastor? Oh, kamu nggak usah tahu, yang penting itu rahasia, kamu persiapan aja. Oke. Akhirnya pikirnya, waduh kita mau ke Hawaii, ini kayak gini. Wah bawa snorkeling gear segala macam, kita kira-kira ya, bawa swimsuit, bawa celana pendek dan sebagainya. Udah siap pergi ke LAX. Udah kita naik di pesawat. Selamat datang ke pesawat tujuan Iceland. Nah, ketujuan kutub utara saudara-saudara. Lah nggak cocok bawa snorkeling gear pakai celana pendek. Itu sudah siap, tapi salah persiapan. Di masa-masa ini banyak kita yang berusaha bersiap-siap, amin. Ada yang beli A, beli B, kita nggak usah sebutkan beli apa itu. Ada yang beli A, beli B, beli C, beli D. Pertanyaannya gini, Anda tahu nggak seasonnya apa? Ada banyak orang yang menjual ini, menjual itu, takut ini, takut itu, you know. Nah ini persiapan. Kalau kita gak mendengar daripada Tuhan, Anda siap tapi Anda siap ke perjalanan yang salah. Kayak tadi, suitcase sudah siap, snorkeling gear sudah siap, semua sudah siap, tapi kita mau ke Iceland, dingin saudara-saudara, sedangkan bawahnya celana pendek semua. Nah jadi umat Tuhan, Anda dan saya, bilang puji Tuhan, kita ini punya telinga yang mendengar dan punya mata yang bisa melihat, amin. Nanti saya akan jelaskan. Nah, Anda tahu nggak apa yang Anda harus persiapkan saat ini? Nah, tapi untuk bisa menjawab ini, kita harus tahu pertanyaan ini dulu. Tadi kan ada 2 ya. Ini pertanyaan yang pertama adalah ini. Anda tahu nggak masa, musim di mana Anda hidup ini? Susah apa gampang untuk tahu musim? Coba. Kok nggak ada yang berani jawabnya? Ini nggak lulus saudara-saudara. Coba gampang apa susah? Wah kalau pastornya udah bilang gampang deh, saya setuju deh. Nah ini firman Tuhan, Yesus bilang apa soal itu? Matius 16 ayat 1-3. Lalu beberapa orang Farisi dan Saduki datang dan mulai berdebat dengan Yesus. Mereka mencari alasan dan sebagainya dan menyuruh dia melakukan mujizat untuk tanda-tanda ya. Lalu Yesus menjawab dengan berikut ini. Perhatikan ini saudara. Waktu matahari mulai terbenam dan langit kelihatan merah, kalian berkata besok cuaca akan baik. Sedangkan kalau pagi hari langit merah dan gelap, kalian berkata hari ini akan hujan. Kalian bisa mengetahui apa yang
terjadi dengan cuaca hanya dengan melihat tanda-tanda di langit, bukan? Kenapa sampai kalian tidak bisa mengetahui tanda-tanda zaman yang sedang terjadi di sekarang ini? Jawabannya apa? Yesus bilang gini, itu udah obvious bahasa Amerikanya. Itu gak mungkin kita gak tahu, saudara-saudara. Apalagi Anda orang yang berdoa, apalagi Anda orang yang ke gereja. Kalau gak tahu tuh gak mungkin. Saya di Amerika jarang ini terjadi ya. Siapa yang ingat waktu masih di Indonesia? Kalau musim Januari, Februari, kalau Anda pergi kerja atau apa-apa yang Anda lakukan. Dulu saya naik motor, saudara-saudara. Saya siapin apa? Jas hujan. Sering yang namanya naik motor kehujanan itu, waduh udah sering dah. Kenapa kita bawa jas hujan? Kenapa kita bawa payung bulan Januari, bulan Februari? Karena sudah pasti akan hujan. Sekarang saya tanya, kita review tahun ini, mulai dari coronavirus, lockdown, September 11, tentang adanya peperangan ini civil unrest ya, adanya demonstrasi yang jadinya adanya penjarahan, adanya penembakan, adanya balas dendam, adanya kota yang di take down di Seattle, dikuasai dan sebagainya. Kira-kira ini, coba saya tanya. Yesus bilang gampang, kamu bisa lihat di luar sana aja udah tahu. Kenapa kamu nggak bisa tahu tanda-tanda zaman? Sekarang saya mau tanya, kira-kira kita ini di musim apa saat ini, saudara-saudara? Jelas nggak? Mungkin Anda nggak bisa sebutkan kata-katanya, tapi Anda udah ngerti kan apa ini? Saya kasih tahu kata-katanya. Ini sekarang musim perang, saudara-saudara. Ini peperangan rohani ini. Saya rasa selama saya hidup tidak pernah ada yang sekeras ini. Saya nggak tahu aja saya. Waktu saya lagi mempersiapkan firman ini, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang peperangan rohani yang sedang terjadi adalah sangat luar biasa saat ini. Saya ingat waktu mungkin sekitar nggak tahu 15 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, Pastor Tom, Ko Aming, mungkin Pak Narto juga ada. Kita dulu diundang untuk nonton play di Pasadena, ingat nggak? Namanya apa ya? Namanya aja saya lupa tuh, tapi ada Spirit, Body, and Mind gitu. Tapi judulnya ada judul khusus. Itu di situ ngomong itu playnya itu luar biasa sekali, saudara-saudara. Saya nggak bisa lupa seumur hidup saya. Jadi ceritanya tentang ada dua gereja yang gimana ada karakternya gitu. Siapa yang udah nonton itu waktu itu? Coba angkat tangan. Siapa yang ingat? Cuman Pak Narto nggak ingat, Pak. Pak Dedi nggak ingat. Only me and my wife. Oh wow. Oke, saya akan ingatkan mereka dan saya akan ceritakan kepada Anda. Jadi Ko Aming ingat nggak Ko Aming? Nggak ingat juga. Dalam nama Yesus, kita sekarang bisa ingat semua kebaikan Tuhan. Amin. Oke, jadi ceritanya itu gini. Jadi setiap kali ada orang ini, lakonnya ini ya, orang ini ngomong dan sebagainya, ini ada satu hamba Tuhan gereja besar, seberangnya yang punya gereja kecil. Ini hamba Tuhan juga. Tapi terus di saat orang ini berinteraksi, tiba-tiba roh jahat itu datang. Setiap orang ada beberapa, 1 atau 2 gitu. Ada rohnya, ada namanya. Yang hamba Tuhan yang kecil tadinya, oh brother, baik-baik. Lama-lama dia berpikir, waduh ini gereja saya ini mau dimakan ini sama gereja besar ini dan sebagainya. Akhirnya ada roh cemburu. Terus nanti ada lagi, ada orang yang masih diikat gitu, loneliness. Sendiri aja di gereja. Sebelahnya ada yang duduk juga. Roh loneliness. Kesepian. Roh itu ngomong sama mereka, bilangnya gini, ya lu lihat aja lu, hamba Tuhannya aja nggak greet lu kan, tuh pendeta lu nggak say hi, nggak apa, memang lu tuh bukan siapa-siapa. Dia sampai akhirnya mau bunuh diri segala macam lah, intinya itu. Nanti ada lagi roh najis ya, di mana ada yang menggoda hamba Tuhannya dan sebagainya. Saat mereka menyembah dan bertobat, tiba-tiba malaikat datang, itu kabur itu. Si roh-roh yang ada di orang-orang itu. Nah,
Itu di pikiran saya, jadinya saya bisa melihat. Kalau kita bisa melihat di alam roh, saudara-saudara, saat ini ramai sekali, saudara. Karena apa? Karena kita hidup di zaman yang sangat khusus. Saya percaya ini zaman di mana Tuhan itu mau bekerja dengan luar biasa. Adanya banyak krisis itu berarti adanya sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Karena apa? Roh jahat, setan tidak mau membiarkan Tuhan itu berhasil dengan umatnya. Oke, sekarang saya mau tunjukkan beberapa lagi. Ini tadi kemarin sore Pastor Him ada SMS ini. Siapa yang tahu ini? James Gold pernah datang ke gereja kita ya. Dia bilang gini, 2 tahun yang lalu, saya udah tahu ini dia ngomong ini. Tapi belum kejadian waktu dia ngomong. Dia baru ngomong sama saya. Dia nggak kenal kok siapa saya. Enggak, dia baru ngomong di Instagram. Dia bilang, Tuhan bilang 2 tahun yang lalu Trump akan pilih 3 justices. Ini dia ngomong bulanan yang lalu, saudara. Bulanan yang lalu dia bilang tuh akan dipilih 3, dan yang ketiga itu perempuan. Dia akan seperti Esther. Saya bilang ini kalau nabi-nabi ini kok kayak begini ya, luar biasa. Dia bilang kalau soal coronavirus gue udah lihat, Tuhan udah kasih gue lihat, dibikinnya di mana itu gue udah lihat. Jadi mau gimana, lu mau bilang itu bukan apa-apa ya. Tuhan udah tunjukin ini. James Gold juga kayak gini. Tuhan bilang sama saya, period. Akan ada 3 katanya. Sekarang baru 2. Ini kapan satunya ini? Kemarin kan bulan-bulan yang lalu oke aja. Nggak ada lowongan, saudara. Baru 2 dan Trump udah mau habis masanya. Apa iya ini bisa ya? Amen. Iya, buat Tuhan ya amin. Kemarin ini dia langsung posting ini. Holy Spirit told me President Trump was chosen to appoint 3 supreme justices. The third one will be a modern day Esther that would shift the court towards true constitutional conservatism. Yes, konservatif. Jadi yang hal-hal yang tentang value yang dari Alkitab, saudara-saudara. Siapa dia ini? Ini namanya Amy. Sekarang dia sudah posisinya sudah cukup tinggi di Circuit Court of Appeals ya, di 7th District di Amerika ini 9th Circuit, ini 7th Circuit. Nah, ini Anda tahu kapan akan mulai dia di ini mulai ada persidangan dan sebagainya. Itu Oktober 12. Mulai dari detik kemarin dia sebelum dinominasi aja udah dibilang akan diserang, saudara-saudara. Coba kita tadi saya ngomong soal play itu. Coba ya, kita bayangkan di alam roh itu apa yang terjadi, saudara-saudara. Itu yang namanya roh jahat itu lagi sibuk occupy orang untuk cancel rencana Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan akan mendengar suara Tuhan dan amin. Dan Anda dan saya akan berhasil, amin. Kita akan berhasil. This is the thing ya. Ini tuh kayak jam 11, saudara-saudara. Jam 12 hari yang baru akan datang. Ini jam 11 kita ini lagi peperangan. Jangan menyerah, saudara-saudara. Jangan lemah. Apa sih? Tapi kalau Anda tanya, apa pentingnya kayak begini sih, Pastor? Tadi kan udah ngomong ya tentang bahwa ini tuh seumur hidup dan ini ada pentingnya dan sebagainya. Coba saya akan berikan Anda sedikit ya. Dari Yeremia 32:35. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku, Tuhan ya, tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal yang melakukan kekejian ini sehingga Yehuda tergelincir dalam dosa. Apa ini, saudara-saudara? Ini. Zaman dulu ini ada Baal tentunya, ada juga ini Molok. Ini ada salah satu idol, adalah salah satu dewa-dewa di bangsa Kanaan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi itu dibuat dari tembaga, mungkin besi. Jadi seperti menerima begini.
Nah itu di bawahnya itu bisa ditaruh api, saudara-saudara. Ini. Iya ya benar ya. Kelihatan nggak ya? Ini api di sini. Nah jadi mereka ada pujian penyembahan juga, tapi kepada setan. Ada genderang dan sebagainya, ada yang keras. Nanti saya jelaskan kenapa. Itu dibakar, jadi ini kalau besi dibakar apa? Panas. Nah itu, anak laki-laki dan perempuan yang baru lahir, bayi-bayi itu, ditaruh di tangannya itu. Jadi apa? Teppanyaki, saudara-saudara. Iya, ini memang kedengarannya agak lucu, tapi itu dengan hidup-hidup dibakar. Itu bayi akan teriak-teriak, saudara-saudara. Makanya itu mereka apa? Menabuh. Teriak-teriak dan mereka pakai alat musik dan sebagainya supaya apa? Suaranya gak kedengeran. Tuhan itu jijik sama itu. Tuhan itu enek. Ada gak di masa ini yang seperti ini? Ada, saudara. Itu namanya aborsi. Ada namanya aborsi, saudara-saudara. Tahun 73 itu Roe versus Wade itu adalah hukum yang di stem sama apa? Supreme Court. Yang tadi. Tapi bukan zamannya dia, zaman yang lalu ya. 30 tahun yang lalu kira-kira. 30 lebih ya. Lebih. Jadi belum zamannya Ruth Ginsburg, belum zaman yang sekarang-sekarang ini. Mereka bilang aborsi itu adalah hak wanita. Karena apa yang di dalam perut selama belum lahir bukan orang. Kalau sudah lahir baru orang. Jadi itu problem. Tuhan sangat muak akan itu. Anda tahu Black Lives Matter, berapa banyak orang meninggal gara-gara Black Lives Matter? Bisa dihitung. Tapi kalau bayi yang dibunuh, aborsi, jumlahnya sudah jutaan. Jutaan, saudara-saudara. Setiap hari beberapa. Mungkin sekarang lockdown agak berkurang. Tapi ini perkara yang menurut Tuhan itu dia muak. Dan Amerika salah satu negara yang mengizinkan praktis kekejian ini sudah berapa? 40 tahun lebih. Tapi siapa yang percaya Tuhan mau melakukan perubahan? James Gold tadi sudah bernubuat beberapa tahun yang lalu bahwa akan adanya Esther. Esther itu apa? Orang yang berani menaruh nyawanya untuk apa yang dia tahu benar. Dan tadi Amy itu, kita harus doakan saudara-saudara. Nah, supaya bisa dikonfirm. Kenapa? Presiden Trump kalau menang lagi cuma 4 tahun lagi. Tapi kalau dia menang, jadi dikonfirm menjadi Supreme Court, Mahkamah Agung, Hakim Agung. Itu seumur hidupnya bisa membuat keputusan supaya Amerika lebih bisa ikut sama Tuhan, saudara-saudara. Masa apa ini kita tinggal? Kita ini hidup di masa yang sungguh-sungguh penting sekali, saudara-saudara. Saya percaya Anda dan saya hidup di masa ini karena apa? Anda khusus. Anda dan saya adalah khusus. Coba katakan saya khusus. Saya dipanggil Tuhan. Amin. Nggak ada waktunya untuk Anda yang dari rumah juga untuk santai di tempat ini. Anda tahu yang terjadi kalau kita santai? Nah, ini saya mau bacakan firmannya dari Samuel 2. Kita udah biasa dengar cerita ini juga. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja itu biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Oh, sukses saudara-saudara. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampaklah kepadanya di atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi. Udah mandi, cakep lagi. Nah, ceritanya kita tahu akhirnya. Akhirnya Daud begitu langsung dia berzina. Enggak, saudara. Mikir dulu habis itu. Oh, itu siapa ya? Ditanya orang. Oh, dia mikir lagi. Ini di sini nih udah ada peperangan rohani, saudara-saudara. Akhirnya apa? Setelah proses satu dan yang lain, ketidaksetiaan,
nggak taat sama Tuhan satu persatu, kan nggak mungkin tiba-tiba hamil Batseba. Enggak, dia mikir dulu, jangan deh, tapi cakep, jangan. Ingat, dia ini menyembah Tuhan, saudara-saudara. Dia ini cinta Tuhan. Tuhan sampai saking senengnya sama dia, Yesus pun dibilangnya anak Daud. Coba bayangkan saudara dan saya. Kita ini, kalau kita, nah ini nanti saya jelaskan ya. Kalimatnya nanti saya lanjutkan. Raja-raja pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Tadi saya bilang kita ini September 18, kita baru pindah tahun. 5781. Ini baru aja ganti tahun, saudara-saudara. Di awal tahun Alkitab bilang apa yang terjadi biasanya? Peperangan, saudara-saudara. Peperangan rohani. Karena apa? Apa yang kita bisa selesaikan di awal tahun, kemungkinan kita akan terus bisa sustain sampai akhir tahun. Anda mengerti prinsip itu? Amin. Nah, ini saya langsung aja deh. Yang pertama, Daud itu bukan penakut, saudara-saudara. Daud cinta Tuhan, Daud juga berani. Daud adalah Daud yang sama yang mengalahkan Goliat. Perang bukan problem buat Daud. Tapi apa? Daud itu jatuh bukan kebetulan. Ini karena apa? Daud itu santai, saudara-saudara. Dia tidak tahu masa dan waktu. Dibilangnya itu setiap pergantian tahun, raja-raja itu biasanya maju berperang. Udah tahu dong, ini season apa? Tadi season menabur, saya ngomong ini season perang. Raja-raja semuanya tahu, gua harus pertahankan daerah gua harus mendapatkan daerah yang baru dan sebagainya. Tapi Daud saking udah sukses, santai. Yoab aja deh, berhasil loh. Tuh, puji Tuhan berhasil. Saya mau ngomong satu prinsip, saudara. Peperangan rohani tidak bisa diwakilkan. Panggilan hidup Anda tidak bisa diwakilkan. Anda dengar baik-baik. Panggilan hidup Anda tidak bisa diwakilkan oleh istri Anda yang berdoa, oleh anak Anda yang berdoa, oleh suami Anda yang berdoa. Tidak bisa. Kemenangan terjadi, tapi apa? Kejatuhan Daud. Jadi ini bukan soal menang itu, saudara. Tuhan mau panggil kita ini untuk ikut bersama kegerakan Tuhan. Siapa yang mau ikut? Amin. Nah, ini adanya peperangan yang besar saat ini. Daud jadinya in the wrong place. Karena apa? Dia doesn't know the time. Kalau Daud ada di peperangan, dia nggak lihat Batseba lagi mandi. Sudah sering dengar kan? Kalau ada kejadian apa, orang ketembak apa-apa. Kenapa? Ya, wrong place, wrong time. Ya kan dibilang kayak gitu. Nggak ada hubungannya dia bukan drug dealer, bukan apa-apa. Wrong place, wrong time. Kalau Daud, ya, wrong place, wrong time. Tapi choice. Keputusannya Daud. Saudara, kalau Anda sudah bisa mengalahkan Goliat di masa lalu, Anda sudah menghancurkan Goliat di kehidupan Anda, mungkin addiction, mungkin apa, Anda sudah berhasil dengan Tuhan. Anda yang kecil ini bisa mengalahkan stronghold, penghulu-penghulu di dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda. Puji Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah Anda akan respon yang sama saat ini? Peperangan yang lalu, saudara, Anda menang, puji Tuhan. Tapi Tuhan bilang sekarang ada peperangan yang baru. Apakah Anda akan tinggal di rumah atau Anda akan respon? Ini termasuk saya. Saya bisa santai, saudara-saudara. Title boleh pastor, tapi respon Tuhan. Respon sama Tuhan itu kita pribadi. Di rumah apa yang Anda lakukan? Sekarang saya dengar kesaksian-kesaksian dari City Blessing Florida, bahkan jumlahnya mungkin lebih kecil dibandingkan kita. Mereka di rumah-rumah terjadi kegerakan penyembahan dan doa
sendiri-sendiri. Mereka keluarga-keluarga melakukan sendiri. Adanya, wow, saya dengar itu wah luar biasa sekali. Seperti yang terjadi di tempat ini. Tapi saya rasa masih kurang banyak di tempat ini. Ada banyak orang yang Anda tidak tahu, ada yang hari-hari tertentu datang ke sini hanya untuk menyembah dan berdoa. Nggak nyebutin saudara, dan nggak ngundang. Mereka hanya respon kepada Tuhan 2 jam, 3 jam. Berapa? Hanya untuk apa? Tuhan, kami tahu ini kok kayaknya musimnya berganti. Tuhan mau melakukan sesuatu. Apa bagian saya? Berdoa, menyembah di rumah. Ada banyak spirituality kita itu berhubungan sama organisasi. Kalau gereja buka, kita aktif. Tapi di rumah apakah Anda melayani bait Tuhan? Yaitu Anda dan keluarga Anda sendiri. Ini bukan bait Tuhan, saudara. Ini bait Tuhan. Ini di sini powerful, kenapa? Karena kita berkumpul bersama-sama. Ini kita celebrate Tuhan. Ini bukan tempat kudus, Anda tempat kudusnya Tuhan. Amin. Wrong place, wrong time. Daud tidak takut, tapi dia lalai. Nah, itu kalau kita itu nggak respon dengan baik, kita tidak mengerti waktunya. Daud itu salah waktu aja. Tapi ada lagi yang lain. Saya bukakan di firman-Nya di Mazmur 78. Dikatakan demikian, suku Efraim yang bersenjatakan panah dan busur melarikan diri pada waktu bertempur. Mereka melanggar perjanjian Allah dengan mereka dan tidak mau taat kepada hukumnya. Mereka lupa akan perbuatan-perbuatannya dan hal-hal ajaib yang dinyatakannya kepada mereka. Suku Efraim bersenjatakan panah dan busur. Untuk apa? Perang. Begitu sampai ke perangnya, pulang saudara. Karena apa? Takut. Sekarang saya ngelihat gereja-gereja itu bangkit, saudara. Efraim siapa sih? Efraim itu anaknya Israel, cucunya Israel, anaknya Yusuf. Yusuf itu punya 2 anak, Manase sama Efraim. Yang dapat berkat tadinya Manase sama Efraim. Waktu Israel mau berkati begini gitu. Salah, bapaknya bilang, "Oh, jangan begitu, Dad. Begini, karena apa? Tangan kanan buat anak pertama." Tapi si Israel bilang, "Enggak, Tuhan bilang begini." Dan Anda tahu itu siapa? Efraim yang terkenal itu siapa? Yosua. Yosua sangat luar biasa sekali. Dia dari suku Efraim. Tapi anak cucunya banyak kali, saya nggak tahu banyak kali ya, tapi ini dicatat di Alkitab, pada saat perang mereka pulang. Gereja Tuhan saat ini, apa yang terjadi kalau kita nggak respon, saudara-saudara, di dalam peperangan ini? Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang tinggal di Gezer, sehingga orang Kanaan itu tetap tinggal di tengah-tengah mereka. Ini di Hakim-Hakim 1. Kegagalan. Saya mau katakan, baca 3, 2, 1. 3, 2, 1 sekali lagi. Amin. Sekarang pertanyaannya, apa bagian saya? Oh Tuhan Yesus. Ini benar-benar waktu-waktu yang sangat khusus sekali, saudara-saudara. I know, saya udah ngomong ini berapa kali ya. Ini kayaknya tuh, ini Imamat 23 ayat 23 sampai 28. Ini dia ngomong persis to the dot of the date yang sekarang kita tinggal. Dikatakan demikian. Katakan kepada setiap orang Israel begini. Pada bulan 7, pada tanggal 1 bulan 7 kapan? September 18, oke? Supaya connect. September 18 itu bulan 7 tanggal 1. Kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup trompet gitu ya. Yakni hari pertemuan kudus. Solemn assembly. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban bakar kepada Tuhan ya. Tuhan berfirman kepada Musa, tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 ada hari pendamaian. Ini dia tadi, Day of Atonement. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Hari itu janganlah kamu melakukan pekerjaan. Itulah hari pendamaian.
untuk mengadakan perdamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Saya mau kembali ke ini saudara-saudara. Saya tahu sudah banyak dari antara Anda yang join, tapi belum semua. Solemn Assembly itu bukan sekali seminggu saudara-saudara. Siapa yang tahu Solemn Assembly itu bukan sekali seminggu? Ini panggilan Tuhan ini, terutama 10 hari ini. Mereka yang orang Israel itu mereka merayakan 10 hari ini, mereka mencari Tuhan terus. Ini tuh waktu-waktu yang sangat penting sekali. Solemn Assembly ini Pastor Paul dapatnya apa? Sampai akhir November, mungkin sampai akhir tahun. Ini artinya apa? Artinya peperangan itu Tuhan udah kasih tahu ini akan terus terjadi. Anda tahu akan apa yang terjadi November? Ya. Apa yang terjadi Oktober? Udah banyak ada yang tahu, Anda dengar apa? Nubuatan itu adanya ini, adanya itu, bulan. Hati-hati tanggal November dan sebagainya. Itu sudah diberitahukan terlebih dahulu karena apa? Peperangan sangat besar. Karena apa? Kalau presidennya bukan presiden yang cinta Tuhan dan mengerti hukum Tuhan dan mau jalan. Cuma ada 2 kandidat saudara. Yang satu pro Molok. Aborsi, bukan urusan saya, itu kan udah diputuskan sebelumnya. Ya biar aja. Berapa juta bayi lagi mati. Toh itu bukan orang, itu kan masih di kandungan. Sedangkan yang satu pro-life. Saya mau, itu istri saya ikut conference kecil gitu ya. Itu dibilangnya, siapa yang pertama kali mengenali Tuhan Yesus? Cousin-nya, Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Yohanes Pembaptis langsung loncat. Dan dia bilang ke mamanya kan, istilahnya mamanya bilang, ini bayi di rahimku ini langsung loncat karena saya dikunjungi ibu Tuhanku. Ini berarti apa? Berarti dari kandungan setiap kita ini punya sudah orang, dan kita ini punya destininya Tuhan, adanya panggilan hidup. Tuhan itu mengenal kita di dalam kandungan. Tapi kalau orang yang gak kenal Tuhan, bukan, ini kan hak saya. Mau melahirkan atau enggak, saya sebagai, ini organ tubuh saya. Waduh, ini gak ada ketemunya saudara-saudara. Yang satu bahasa Jepang, satu bahasa Inggris, gak bisa nyambung. Dua-duanya ngerasa benar. Tapi yang benar hanya satu, Tuhan. Nah, kenapa ini sekarang penting kita berdoa? Apa yang harus kita doakan? Anda dan saya ini benar-benar harus berdoa untuk negara ini. Dan makanya itu saya mengucap syukur untuk 5 jawatan. Anda tahu ada 5 jawatan di dalam gereja untuk mempersiapkan kita. Salah satunya adalah nabi. Cindy Jacob seperti itu nabi. Karena apa? Nabi itu bisa punya khusus ya. Jadi sudah tahu gitu. Ada 2 nabi yang kita kemarin ini baru saja nonton beberapa waktu yang lalu. Dia bilang gini, Anda harus tahu, Tuhan udah tunjukin saya 20 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Enak banget Tuhan tunjukin 20 tahun. Nabi ini bilang begini, selama ini gereja Tuhan itu kalau mikir tentang aborsi, udah gak bisa apa-apa lagi, udah terlanjur, udah dihukum, udah dibuat jadi sah hukum, right? Udah terlanjur, selama ini juga kayak begini. Again, ini udah 40 tahun lebih. Nabi ini bilang apa? Tuhan bilang, apa yang sudah terjadi bertahun-tahun di hari-hari berikut ini Tuhan bisa balikan. Bisa balikan, cancel semua. Tuhan sudah ada di dalam bukunya itu istilahnya, orang-orang yang korup, yang Tuhan akan remove. Siapa Anda dan saya yang mau percaya? Karena apa? Tuhan akan balikan orang-orang yang cinta rakyat. Oke, kalau nggak cinta Tuhan, cinta rakyat dulu deh. Cinta rakyat yang gak pengen mementingkan diri sendiri. Ini Tuhan bilang Tuhan akan naikkan orang seperti ini dan akan runtuhkan orang-orang yang bukan. Beberapa orang akan masuk penjara dan sebagainya yang kita pikir tidak mungkin bisa disentuh. Ini apa? Ini pekerjaan Tuhan. Tapi apa? Ada peperangan rohani. Kalau Anda dan saya melakukan bagian kita, saya percaya ini akan terjadi. Saya percaya akan 4 tahun lagi presiden yang akan terpilih ini akan presiden yang cinta Tuhan. Dan kita sudah tahu yang mana. Amin. Come on. Kalau Anda citizen dan Anda masih kurang jelas, ikut
nanti sore, nanti siang, jam berapa sore? Iya, jam 11 ya. Oh ada ya, oh iya ada 2 kali, sorry. Abis ini jangan pulang dulu, atau kalaupun Anda ada yang gak yakin dikit, Anda udah tahu, tinggallah. Ini orang-orang yang hadir ini bukan orang sembarangan, saudara-saudara. Bahkan senator aja tadinya mau datang ya Pastor Im. Senator atau apa, representatif ya Pastor Im. Something like that. Jadi orang-orang yang memang terlibat dan yang cinta Tuhan, yang punya value. So, ini Amy Barrett ini yang harus kita doakan, saudara-saudara. Selain daripada election dan sebagainya, saya minta tim musik untuk naik. Saudaraku, kita bisa punya pilihan saat ini. Ada 3 pilihan. Anda tahu saat ini adanya peperangan yang luar biasa. Anda bisa memilih seperti Daud, tinggal di rumah. Saya mau kasih tahu Anda bahwa Tuhan akan berikan kemenangan kepada umatnya, tapi Anda tidak akan mendapat berkatnya. Jangan ada yang miss, saudara-saudara. Saya gak mau ngomong hal seperti ini. Ini ngomongan yang gak enak, tapi ini yang Tuhan sampaikan menurut firman-Nya. Mereka tetap menang, tapi Daud mengalami hal-hal yang seharusnya Daud itu tidak perlu mengalami. Karena apa? Dia tidak mengerti kenapa dia hidup di zaman itu, di musim itu, di mana musim perang, dia tinggal di rumah, saudara-saudara. Atau yang kedua, Anda sudah peperangan dan sebagainya, Anda sudah siap, tapi akhirnya Anda mungkin capek, Anda mungkin distracted, atau Anda pikir udahlah, toh ada cukup intercessor dan sebagainya, ada pastor, udahlah saya gak perlu terlibat. Solemn assembly ini bukan untuk pastor dan bukan untuk intercessor, ini buat setiap jemaat Tuhan. Dan solemn assembly itu bukan hanya sekali seminggu. Bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri, dengar ini baik-baik. Tuhan mau adanya hubungan setiap hari di rumah, bukan hanya kalau di gereja. Kalau di gereja banyak orang semua mengalami Tuhan, tapi di rumah saat nggak ada pastornya, nggak ada tim musik, apakah masih ada pujian buat Tuhan? Apakah masih ada percakapan dengan Tuhan? Apakah adanya kehausan buat Tuhan? Atau yang ketiga, kita bisa seperti Esther. Kita mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan, saya all in Tuhan. Pastor Cean, Pastor John MacArthur, mereka menaruh kepalanya istilahnya on the line. Pastor C travel around America right now untuk membicarakan tentang ini supaya umatnya bisa bangkit. City Blessing Church, kalau kita nggak bangkit, nama kita ini hanya nama. Tapi kalau kita bangkit, kita bukan hanya akan menjadi city blessing, but kita akan menjadi berkat buat bangsa ini. Amin. Mari kita berdiri saat ini dan kita berdoa. Siapa yang mau respon saat ini, tutup mata Anda supaya tidak ada distraction. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku tidak mau lalai. Aku tidak mau lalai. Aku mengerti Tuhan bahwa Engkau membutuhkan responku saat ini, dan aku ini hidup bukan kebetulan Tuhan, tapi aku ini ada di sini karena Engkau punya rencana yang dahsyat. Ya Tuhan, saat ini angkat tanganmu kalau Engkau mau memberikan komitmen yang baru saat ini. Tuhan, Engkau berkata, aku tidak akan lalai Tuhan, aku akan melakukan bagianku Tuhan. Oh Tuhan, aku tidak bisa berbuat banyak, but aku mau setia Tuhan. Ya Tuhan, Kau lihat hati-hati yang terbuka, tangan yang terangkat ini Tuhan, Kau urapi dengan urapan yang baru. Oh Rabasyakarabassanda. Come on, ayo kita speak in tongues right now. Kalau Anda sudah dipenuhi. Shokarabassanda ralabasyakarabassanda ralabaralabaralabaralabaralabara. Oh rabaralabaralabaralabaralamasyakarabaralabarala. Oh rabaral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 abar
Ayo biar adanya doa yang baru, biar adanya pertobatan yang baru saat ini. Kau katakan kepada Tuhan, kau katakan Tuhan, Tuhan pakai aku Tuhan. Engkau pakai kehidupanku, kehidupan keluargaku Tuhan. Engkau pakai, Engkau dengar doa kami Tuhan. Oh rabasyara labara 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 lanasa ya rabasanda rabah. Oh rabara labara labara lanase. Rabara labara labara mase. Rabara labara labara mase. Ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Syora bara-bara basende. Biar hadirat-Mu pulang bersama umat-Mu. Mereka yang selama ini kering Tuhan, biar adanya rivers in the desert. Biar adanya sungai di padang belantara sekalipun Tuhan. Biar Kau puaskan umat-Mu Tuhan. Oh rabasyara basanda, Kau nyatakan mujizat-Mu buat setiap umat-Mu Tuhan. We love you Lord. Come on, just say to Him, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh we love you Lord. Come on, let's just say to Him, Lord we need you. Lord we need your presence.